saling menerima, tidak saling menerima, di ghairi taqabul. Au bijinsihi kadalik, au bijinsihi utawa adol kelawan jinise mata uang. Kadalika kaya mengkono nasiah, kadalika kaya mengkono nasiah. Au mutabadilan utawa luweh atau lebih. Wal mad'umati lan adol biro-biro panganan. Wal mad'umati lan adol biro-biro panganan rupane. Ba'diha sebagiane mad'umah Iba'din kelawan sebagian kang liya. Iba'din kelawan sebagian kang liya. Kadalika kaya mengkono nasi'ah. Wa yahrumu lan haram apa bi'uma adul barang. Apa bi'uma adul barang lam yubbat kang durung den tampa. Lam yubbat kang durung den tampa apa ma hu ing uwong. Walahmu lan haram apa adol daging. Walahmu lan haram apa adol daging bil hayawani kelawan hewan. Wadainu lan adol hutang bidaini kelawan hutang. Wa bai'ul fuduliyu lan adol barang kang luweh, bai'ul fuduli. Wa malan perkara lam yaro kang ora ningali, lam yaro kang ora ningali sapa wong hu ing ma. Wa bai'ul mukallafi lan adole wong mukallaf. Wa bai'u ghair mukallafi lan adole liyane wong mukallaf, liyane wong mukallaf. Wa alaihi lan ing atase liyane mukallaf. Wa ma la manfa'ata lan adol barang kang ora ana manfaate iku maujud. Wa ma la manfa'ata lan adol barang kang ora ana manfaate iku maujud fihi ing dalem ma. Au la kudurata utawa ora ana kemampuan, tidak ada kemampuan iku maujud lahu kedue wong ala taslimihi ing atase masrahake ma. Ala taslimihi ing atase maslahake ma. Au bila sighatin utawa kelawan tanpa sighat. Oke, di sini menjelaskan tentang bab riba. Riba itu merupakan pekerjaan yang diharamkan. Dasarnya adalah firman Allah yang bunyinya wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu adalah dasarnya.
Kenapa kok di situ di dalam ayat tersebut riba digandengkan dengan baik? Ada apa di balik itu? Kalau kita mau mengkaji ke sana, bahwa yang namanya pekerjaan itu kan banyak banget kan? Banyak apa? Ada yang namanya dokter, ada yang namanya petani, apa? Dan yang lainnya. Tetapi dari semua itu yang disebutkan bersamaan itu adalah baik jual beli. Apa di balik itu? Karena begini. Jadi di balik tersebut itu adalah ketika seorang pedagang ini dia tidak mengetahui tentang masalah ilmu cara berdagang, tidak mengetahui tentang masalah halal haramnya, nanti masuk ke ranah riba. Oleh karena itu kemarin kita sudah membahas tentang masalah hal yang harus dimiliki oleh seseorang adalah harus mengetahui tentang masalah apa? Halal haram. Kemudian seorang pedagang itu dia harus mengetahui ukuran, mengetahui takaran, sehingga nanti harapannya tidak masuk ke riba. Orang-orang yang di sini termasuk di dalam riba yang diharapkan di situ adalah fi'luhu, yaitu pekerjaan riba. Ya, pekerjaan riba tidak boleh. Wa akluhu, makan riba. Makan riba tidak boleh. Tidak boleh ya. Maka suatu saat beliau Syekhina wa murabbiru hina Syekh Maimun Zubair itu pernah disuani seorang santri. Santri ini istilahnya curhat tentang masalah pemahaman kenapa kok di situ berbeda dengan teman-temannya. Artinya di situ dia agak lambat di dalam memahami suatu ilmu. Dari sini beliau Syekhina menelusuri dari makannya. Lalu beliau bertanya, siapa yang memberi apa? Yang ngirim siapa? Yang ngirim adalah kakak. Kakaknya di mana kerjanya? Kakak saya kerja di suatu tempat yang di situ seperti ini. Jadi di situ kebetulan kakaknya itu kerja yang tempat yang ada unsur ribanya, gitu. Ada unsur ribanya. Lalu orang tuamu di mana? Masih hidup kan? Masih. Lalu di mana? Kerja tidak kerja? Kerjanya di situ adalah kerja berat. Jadi seorang becak ini. Oh, besok bulan depan sampean harus minta dikirim sama orang tuanya. Ini. Jadi dari situ karena dari pekerjaan yang halal ini tidak ada unsur apa? Riba di situ. Akhirnya di situ bulan berikutnya santri tadi dikirim sama orang tuanya. Alhamdulillah ternyata ketika dikirim sama orang tua ini ada perbedaan. Jadi ternyata makanan itu mendukung seseorang dalam apa? Suatu pemahaman, gitu. Mendukung seseorang itu. Maka kalau kita menengok dalam konsep tentang diterimanya sholat kita dulu kan sudah disampaikan ya, bahwa sholat kita itu akan diterima oleh Allah manakala apa yang kita makan itu halal, apa yang kita pakai itu halal, apa yang kita tempati itu halal. Ini diantara syarat yang mendukung supaya ibadah kita diterima, sehingga nanti akan menyebabkan sesuai dengan ayat Al-Quran, yaitu as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan yang kecil dan munkar. Kapan? Yaitu manakala semuanya terpenuhi tadi, makanannya dari makanan halal, bajunya yang dipakai itu halal, tempatnya juga halal ini. Sehingga nanti sholat itu betul-betul bisa menjaga
mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Oleh karena itu ketika nanti ada orang kok di situ dia perbuatannya ini dia masih berbuat yang buruk, ini yang perlu dikaji adalah bagaimana makannya, bagaimana sholatnya. Ini lanjut ya, yaitu berikutnya adalah wa'ahduhu, orang yang mengambil riba, wa kitabatuhu, seorang penulis riba, sekretaris di situ ya dalam hak riba. Kemudian wa syahadatuhu, saksi dari riba. Kemudian wa hailatuhu, orang yang merekadaya dari riba. Ini adalah hal-hal yang harus dihindari ya, yang kita hindari. Dasarnya apa? Dasarnya tentang masalah orang tersebut adalah sabda Rasulullah yang bunyinya la'anallahu akalur riba wa wakalu wa katibuhu wa syahiduhu, rawahu Muslim. Bahwa Allah Ta'ala itu melaknat orang-orang yang makan riba. Allah Ta'ala itu melaknat orang yang wakalah, memberi makan ya. Kemudian wakatibu, seorang sekretaris, wasyahidu, dan seorang saksi. Ini dilaknat oleh Allah. Oleh karena itu sebelum atau ketika nanti kalian akan mencari muamalah kerja, misalkan kerja ya, kalau tidak ya tetap menghormati santri-santrinya. Ini harus dikaji apakah kerjaan itu halal apa enggak. Ini harus dikaji. Lalu riba itu apa? Riba di sini adalah bai'u ahadin naqdaini bi'akhara nasi'atan au bi ghairi taqabud. Yang namanya riba adalah menjual salah satu dari mata uang dengan yang lainnya dengan unsur yaitu nasi'at. Au bi ghairi taqabudin, atau tanpa saling menerima. Tanpa saling menerima itu namanya adalah riba. Contohnya seperti ini. Misalkan ini contoh mata uang dahulu itu pakainya adalah zahab dan juga fiddah. Pakainya zahab dan fiddah, emas dan perak. Misalkan ada orang ini dia menukarkan emasnya, sama-sama di situ ada 1 gram, sama-sama 1 gram. Tapi bentuknya beda, bentuknya beda. Tapi nilainya sama, 1 gram 1 gram. Ini manakala di situ cara pembeliannya itu kok tidak langsung seketika taqabud, maka nanti bentuknya adalah riba. Misalkan si dia A ini mengasih secara dia mengasih barangnya, yang B ini dinanti dulu sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu misalkan. Ini namanya ribanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Kemudian ada yang namanya riba taqabud, yaitu yang riba yang bentuknya cara pembeliannya itu akhir. Mengakhirkan dalam pembelian. Jadi yang namanya jual beli itu kan ketika si mushtari atau orang yang menjual itu dia ngasih uang, si baik itu memberikan barangnya, kan gitu. Itu yang namanya jual beli seperti itu. Maka kalau di situ kok tidak seperti itu konsepnya, nanti masuk ke ranah riba. Au mutafadilan, atau di situ dalam sisi satu misalkan kalau kita ambil ke mata uang ya, mata uang. Misalkan ada orang yang mau nuker uangnya di situ katakan 100.000, ini ditukar dengan uang yang jumlahnya 102.000. Unsur lebih ini namanya adalah riba. Ribanya riba fadl. Ribanya riba fadl. Jadi kalau di situ ada lebihan
dalam apa Pak nilainya, maka namanya ribanya riba fadl. Ribanya riba fadl. Ini kadang-kadang ada dan sering mungkin ya, yaitu ketika menjelang hari raya ya, itu kan ada tukar uang ya. Ini kalau nominalnya kok sama-sama yang ditukar ya tidak masalah. Tetapi kalau ada unsur itu ya nanti masuk karena ribanya riba fadl di sini. Wal mat'umah bi ba'duha ba'din kadalik. Kemudian menukar makanan sama makanan. Misalkan kalau orang dahulu itu ada kalau mau makan apa? Itu kan dulu bukan uang ya, tetapi di situ betulnya apa? Barang ya, barter istilahnya gitu. Barter. Ini kalau barternya ini bentuknya ada unsur nasi'ah, artinya cara pemberiannya itu kok ada butuh masa, maka nanti masuk ke riba. Tapi kalau kok tidak, ada masalah. Misalkan apa namanya, saya punya gabah, gabahnya jenis beramu. Apa itu beramu? Ya, beramu itu jenis padi ya, padi. Kemudian ada si satunya itu punya gabah, sama-sama gabahnya, tetapi jenisnya adalah misalkan 64. Saya tukarkan, ini tidak masalah, asal tidak ada unsur apa, cara pengasihannya itu istilahnya butuh waktu ya. Kalau butuh waktu misalkan dikasihkan 1 minggunya, maka nanti masuk ke ranah ribanya riba nasi'an. Oke. Tapi kalau dikasih langsung tidak masalah ini. Atau justru misalkan nanti saya kasih tetapi nunggu kalau panen berikutnya, tidak boleh itu. Itu namanya ribanya riba nasi'an. Jadi di sini al-mat'umah ba'duha bi ba'din. Memberikan atau barter sama makan dengan makan yang lainnya. Ini. Atau di situ dengan yang lainnya, misalkan saya punya beras karena aku pengen makan apa? Jagung, itu kebetulan kalian punya jagung tak tukar. Nah, ini tidak masalah ya. Tidak masalah, boleh. Wa yahrumu bai'u ma lam yubad. Kemudian hukumnya haram menjual barang yang belum diterimakan, yang belum diterima. Contohnya gini, misalkan kalian apa namanya menjual tanah. Orang itu kalau menjual tanah itu apakah tanahnya tak ambil? Bagaimana, Pak? Suratnya, oke, suratnya ya. Suratnya. Ternyata ketika kalian itu menjual tanah, suratnya itu belum kamu kasihkan ke saya, belum. Lalu saya jual ke orang lain. Ini seperti tidak boleh. Jadi yang boleh bagaimana? Ketika kalian menjual dan mengasihkan sertifikat itu ke saya, baru saya jual ke orang lain, itu boleh. Tapi selama di situ belum kalian mengasih ke saya tadi, ini tadi saya tidak boleh menjual ke orang lain. Meskipun saya mendapat izin dari kalian untuk menjual, ini hukumnya tidak boleh. Ya, hukumnya tidak boleh. Ini ya, kadang-kadang kan seperti itu ya. Ini yang berlaku di masyarakat. Walahmu bil hayawan. Kemudian haram hukumnya adalah menukarkan daging dengan hewan. Misalkan saat waktu hari raya Idul Adha itu kan banyak sekali daging ya. Ini kalau daging tersebut ditukar dengan hewan, misalkan ayam, ini tidak boleh. Tapi kalau ditukar sama-sama dagingnya, saya punya daging kambing, tak tukar dengan daging apa? Tapi boleh, tidak masalah. Karena sama-sama jenisnya apa? Dagingnya. Yang tidak boleh itu ketika bentuknya masih hidup. Maka di situ di dalamnya jelaskan mutlakon walau samakan au jarudan. Meskipun toh di situ hewannya berupa ikan,
Meskipun di situ berupa jarod belalang, tidak boleh ya, termasuk di situ nanti adalah haram. Wadainu bidain, kemudian hukumnya haram adalah menjual hutang dengan hutang. Loh, bagaimana contohnya? Menjual hutang dengan hutang. Ini misalkan ada si A ini dia punya hutang pada si B. Si A punya hutang pada si B. Ketika si B ini dia kepengen membeli sepatu pada si C, ini dia lewatnya harus ke si A. Karena apa? Si A ini masih punya hutang. Punya hutang pada si B. Jadi muter seperti itu, ini tidak boleh. Namanya bai'ud dain bid-dain, menjual hutang dengan hutang. Tidak boleh. Jadi caranya ya tadi, ketika bentuknya sudah dicairkan, dikasihkan, baru hutang, tidak masalah. Jadi melemparkan tidak boleh. Wa bai'ul buduri, kemudian bai'ul buduri, yaitu bentuknya gini, Mbak. Makelar, Mbak? Makelar itu, Mbak? Ini misalkan ada seorang makelar, katakan si A lah. A ini makelar, si B itu pemiliknya. Mau dijual pada si C. Ini kapan di situ si B dia tidak mengatakan Kang atau Mbak, nanti silahkan kamu jual tanah saya, terserah kamu. Tidak mengatakan seperti itu, kok dijual dengan harga yang telah dipatok oleh siapa? Telah dipatok oleh siapa? Si B tadi. Maka di situ hukumnya adalah haram, tidak boleh. Namanya bai'ul buduri. Tapi kalau dikatakan si B mengatakan pada si A, Mbak, nanti silakan barang saya kamu jual, silakan. Kalau dari saya harganya 10.000, kamu jual berapa, silakan. Ini tidak masalah, tidak masalah. Nih. Maka di situ ada keterangan man laisa, bahwa man laisa malikan wala muwalian wala wakilan wala madun. Atau bahkan di sini malah gini, Mbak ya. Misalkan di situ karena ada seorang pembeli, ada orang pembeli. Kemudian ada seorang pembeli melihat di situ tanahnya itu mau dijual. Akhirnya di situ dia ikut menjualkan, tapi belum izin sama siapa yang menjual. Ini juga tidak diperbolehkan. Wa ma lam yarahu, kemudian menjual barang yang tidak dilihat, belum bisa dilihat. Sebagaimana di situ bentuknya misalkan online yang tidak disebutkan sifatnya, tapi kalau online yang ada sifatnya ada masalah. Misalkan kalian beli secara online, di situ disebutkan sifatnya, ada gambarnya, tidak masalah. Tapi kalau yang di situ belum jelas, belum jelas, transaksi seperti ini tidak boleh. Kenapa? Ada unsur gurur, ada unsur penipuan, nanti akan tertipu. Maka kalau kadang-kadang kan gini, ketika sudah dikirim ternyata barangnya beda. Kenapa? Karena tadi kurang jelas sifatnya, sehingga ada pihak yang dirugikan. Ini tidak boleh. Oleh karena itu, kalau kalian menjual dengan sistem online, kalian harus menyebutkan sifat-sifatnya, harus menyebutkan, kalau tidak gambarnya ada gambarnya, ada sifatnya, sehingga nanti terperinci. Itu wama alam ya roh. Wa bai'u ghairul mukallafi,
menjualnya orang yang belum mukallaf, masih kecil. Kemarin sudah dibahas bahwa syaratnya seorang jual beli di situ kan harus mengetahui tentang masalah takaran, mengetahui timbangan, termasuk di situ mengetahui mata uang. Ini ketika ada anak kecil, katakan usia 7 tahun lah, 7 tahun, dia disuruh sama ibunya, maupun di situ dia menjual sendiri karena di situ ada orang pembeli datang, sehingga di situ dia ikut menjualkan barang itu. Nah, ini menjualnya anak seperti ini loh, belum dikatakan boleh. Kenapa? Ada kemungkinan nanti dia ditipu. Ini sebagai cerita saja ya, bahwa suatu ketika di situ ada seorang anak yang di situ dikasih uang oleh orang tuanya, jumlahnya 50.000. Ini anak mau membeli kocek pentol seperti kalian yang suka pentol. Ya. Ketika di situ dia menjumpai Pak seseorang yang menjual pentol tadi. Ini Pak, saya beli pentol, dikasihkan uangnya berapa? 1 bungkus saja. Maka dikasih kembalian, ini kembaliannya, dikasih kembalian 20.000. 20.000. Yang namanya anak itu kan senang ya, sudah dapat uang, dapat jajan tadi, ada kembalian, senang dengan senangnya tadi. Kemudian pulang ditanya sama orang tuanya, "Nak, kamu beli apa?" "Beli pentol." "Berapa harganya?" "Tidak tahu, saya dikasih kembali ini 20.000." Ini menjadi pertanyaan apa? Apakah mungkin harga pentol yang segitu harganya 30.000? Enggak. Di Jakarta mungkin? Enggak. Berapa, Pak? 15 paling mentok ya, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ternyata ke sana ternyata seperti itu. Jadi kenapa kok di sini PU ghairul mukallaf kok tidak boleh? Karena tadi syaratnya adalah dia belum mengetahui tentang masalah jual beli. Wa ma la manfaata, kemudian menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Contohnya apa? Menjual ular, menjual semut, menjual kalajengking. Misalkan yang tidak ada manfaatnya, ini tidak boleh. Semut ada manfaatnya? Tidak ada. Tapi kalau belalang, ada enggak? Belalang ada. Jangkrik ada. Ini menjual barang yang tidak ada manfaatnya, ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh. Kalau jangkrik untuk makanan ya. Ini. Aula qudrata ala taslimihi, atau di situ menjual barang yang tidak ada kemampuan untuk memberikan, untuk memasrahkan. Contohnya gini, kalian menjual ayam, ya. Tak jual ayam. Ini mumpung saat ini adalah waktunya harinya hari Jumat. Kamu punya ayam, dijual. Ayamnya di mana? Ayamnya masih kabur, masih istilahnya masih masih di mana? Tidak boleh itu. Jadi sebelum ayam tadi ditangkap, dikasihkan, ini tidak boleh. Sebelum itu ya, tidak boleh. Jadi menjual barang yang masih. Atau di situ misalkan kalian punya kerbau yang di situ saatnya musim korban ya, Kerbaunya pas lari kabur, kamu jual. Kerbau saya yang kabur itu tak jual murah-murahan, hanya 1 juta misalkan. Tidak boleh, tidak boleh. Kenapa? Di situ la qudrata ala taslimihi, tidak mampu untuk diberikan ini. Sumakola wa bai'u ma la yadkhulu tahtal milki wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.